dari Kojak Sijabat. Saudara Kojak Sijabat, selamat malam. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak tercela, dan dia bergaul dengan Allah. Kenapa masih butuh kasih karunia? Silakan pendeta. Terima kasih. Nuh hidup setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi Nuh adalah orang berdosa. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 mengatakan semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi entah itu Nuh atau dia punya ayah yang namanya Lamek atau kakeknya yang bernama Metusalah, termasuk Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa itu, semua adalah orang berdosa, dan sebagai orang berdosa mereka telah kehilangan kemuliaan Allah tersebut. Sekarang pertanyaannya, mengapa dikatakan bahwa Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah? Mungkin kita baca dulu ayatnya itu. Saya percaya itu ayatnya ada dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita buka dulu, nanti kita cari di mana ayatnya. Oke. Itu ada di ayat yang ke-9 tentang Nuh yang benar, tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Tolong dibacakan ayatnya supaya kita bisa dengarkan. Stephen atau Jeff, tolong. Riwayat Nuh, perikopnya, ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terima kasih. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, tidak bercela, lalu kemudian dikatakan di sana dia hidup dengan benar. Lalu sekarang coba kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, tolong dibaca. Ayatnya yang ke-8, pendeta. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terima kasih. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi setelah disebutkan Nuh mendapatkan kasih karunia, barulah disebutkan di sana Nuh seorang yang benar, tidak bercela, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Ada juga catatan tentang orang yang hidup benar dan tidak bercela, itu Ayub. Ayub 1 juga menyebutkan tentang Ayub yang adalah seorang yang benar dan hidup dengan tidak bercela. Tapi apakah ini kebenaran yang mereka miliki sendiri? Apakah dengan hidup benar dan tidak bercela, maka mereka betul-betul sudah tidak lagi, sudah hilang dosanya? Apakah mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri? Jadi yang kita senang adalah justru di dalam Alkitab Perjanjian Lama, jauh sebelum Paulus di dalam Perjanjian Baru menuliskan tentang kasih karunia. Dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, Paulus katakan, firman Tuhan katakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Dia menyebutkan tentang karunia Allah. Juga dia sebutkan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Jadi konsep kasih karunia itu bukan baru ada di Perjanjian Baru, ya, sehingga banyak orang yang rame-rame mengatakan tidak perlu lagi Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu semuanya hanya tentang hukum Taurat, keselamatan oleh perbuatan dan lain sebagainya. Justru
di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sangat jelas dikatakan ya bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi pada waktu dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, apakah itu menjamin bahwa Nuh pasti akan selamat? Jawabannya adalah kalau dia dapat kasih karunia dari Tuhan, tapi kalau dia tidak menyambut kasih karunia itu, maka dia tidak akan selamat. Bagaimana caranya Nuh menyambut kasih karunia itu? Caranya dengan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saat itu apa yang Tuhan katakan kepadanya? Bangun bahtera. Bahkan kalau kita baca ayat yang ke 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan segala macam dituliskan dengan rinci seperti apa bahtera tersebut. Seperti apa bahtera tersebut. Dan apa sambutan Nuh? Kalau dia mendapatkan kasih karunia, apa sambutan dia? Coba kita baca ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Oleh karena Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah tersebut, seperti yang diperintahkan Allah dia lakukan semuanya itu demikian, tepat demikian, untuk menyambut kasih karunia yang Tuhan Allah berikan kepadanya, makanya ia disebut sebagai seorang yang benar dan tidak bercela karena dia menyambut kasih karunia itu. Sebenarnya untuk disebut sebagai seorang yang benar, Alkitab memberikan suatu konsep bahwa itu bukanlah kebenaran oleh karena kesempurnaan seseorang. Itu bukan kebenaran karena kesempurnaan seseorang yang membuat dirinya benar. Contohnya saja, ini masih dalam kitab Kejadian yang juga ditulis oleh Musa. Musa menulis tentang Nuh, Musa juga menulis tentang Abraham. Sekarang coba kita datang kepada Abraham, sebab Abraham juga disebut sebagai orang yang benar, yang punya kebenaran. Sama seperti Nuh, coba kita baca ayatnya, supaya kita mengerti seperti apa seseorang itu bisa dikatakan benar. Kalau tidak, oke, itu ada di Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian 15, kita baca ayat yang ke-6. Lalu Tuhan memperhitung itu kepadanya sebagai tadi yang memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran adalah siapa? Adalah Tuhan. Apakah iman Abraham pada saat itu sudah sempurna? Ini sebab Abraham mempunyai juga pergumulan di dalam hidupnya. Tidak selamanya dia langsung percaya kepada Tuhan terhadap janji Tuhan itu. Contohnya ini di pasal yang ke-15. Nanti di pasal yang ke-17, kalau kita lihat di pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ketiga. Di sana dikatakan setelah Tuhan Allah memberikan kepada Abraham, ya, setelah Tuhan memberikan kepada Abraham janji bahwa dia akan memperoleh keturunan, kita baca di dalam ayat yang ketiga, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Jadi dikatakan di sana Abraham itu sujud.
Tetapi ada ayat juga yang mengatakan bahwa dia sujud itu ternyata, sebentar saya cari ini supaya lebih cepat, saya cari ayatnya, masih juga di dalam pasal yang ke-17. Coba dilihat di situ Jeff dan Stephen, ayat yang ke-17 itu apakah ada kata, pasal 17 itu apakah ada kata tertawa? Ada, ayat yang ke-17, pasal 17 ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Jadi imannya juga belum sempurna. Sebenarnya kata sujud, lalu sujudlah Abraham, itu dalam ayat yang ketiga, sujudlah Abraham, dengan kata tunduklah Abraham dalam ayat yang ke-17, itu kata yang sama. Tunduk dan sujud. Kita pikir dia sujud untuk betul-betul beriman karena dia mengakui Allah, menyembah Allah, dan percaya sepenuhnya. Tetapi waktu dia tunduk, dalam hatinya dia tertawa. Nggak mungkinlah ini terjadi. Tetapi iman yang sebegitu boleh dikatakan masih tidak stabil sekalipun, waktu Allah melihat itu, di pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, Tuhan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Yang saya mau ilustrasikan di sini adalah bahwa kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengusahakan dengan kekuatan sendiri supaya kita menjadi benar dan menjadi sempurna. Kebenaran kita itu diberikan dan dinyatakan oleh Allah. Dia yang membenarkan kita. Kita dibenarkan oleh Dia. Ia memperhitungkan iman kita yang sedikit itu sebagai kebenaran. Dalam konsep inilah, karena masih di dalam kitab yang sama, maka kita boleh melihat pada waktu Nuh disebut sebagai seorang yang benar, itu oleh karena kasih karunia Allah. Kalau tidak ada kasih karunia Allah dan ia tidak menyambutnya dengan iman yang sebagaimanapun juga, tidak bisa ia disebut sebagai orang yang benar. Dengan demikian, sekalipun Alkitab mengatakan Nuh orang yang benar, tak bercela dan bergaul dengan Allah, itu semua terjadi oleh karena kasih karunia Allah. Apa pelajarannya bagi kita? Tanpa kasih karunia Allah, tidak mungkin kita hidup benar di hadapannya. Oleh sebab itu, supaya kita bisa hidup benar di hadapan Allah, marilah kita menyambut kasih karunia Allah itu. Itu disebut iman. Sehingga pada waktu kita percaya kepada Allah yang memberikan kepada kita kasih karunia-Nya itu, maka saat itu kita dibenarkan. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kurang lebih demikian. Terima kasih.